Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya di Masjid Anwar Azhar rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan dari adab antara suami istri, adab pasangan suami istri, yang mana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya adab suami istri ini ada 3 bagian. Yang pertama, adab gabungan antara suami dan istri, satu sama lain harus memenuhinya, dan itu ada 4. Yang pertama adalah menjaga amanah, yang kedua adalah saling mencintai dan saling mengasihi, yang ketiga adalah kepercayaan, ya, satu sama lain saling mempercayai, yang keempat adalah mengamalkan adab-adab Islami terbaik dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari. Suami memberikan adab terbaik kepada istri, istri memberikan adab terbaik kepada suami. Mulai dari bermuamalah, pergaulan sehari-hari, mulai dari wajah yang berseri, kemudian kalimat yang baik yang diucapkan, kemudian memuliakan dan mengagungkan satu sama yang lain. Kemudian yang kedua adalah adab yang harus dilaksanakan suami kepada istri. Adab yang harus dilaksanakan oleh suami kepada istri, dan ini ada 5 adabnya. Yang pertama, hendaklah seorang suami mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian mempergauli perempuan-perempuan, yaitu para istri kalian itu, dengan cara yang ma'ruf, ya. Bagaimana cara mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf? Yang pertama adalah kita memberikan makan apabila kita makan. Artinya standar makanan yang kita berikan kepada istri kita itu sama dengan standar kita. Jadi kalau kita makan ayam, istri juga makan ayam. Jangan kita makan ayam, istri makan ikan asin, ya. Kecuali kita hanya mampu beli ikan asin, ya. Kemudian memberinya pakaian sebagaimana kita mengenakan pakaian. Ini yang kedua. Kalau kita biasa menggunakan baju yang bermerek, ya, harga baju kita di atas 200.000, maka kita sesuaikan juga pakaian yang kita berikan kepada istri kita. Jangan kita belikan pakaian yang memang ya lusuh dibandingkan dengan pakaian kita. Karena sejatinya ketika istri menikah dengan kita, semua tanggung jawab itu beralih kepada suami. Mulai dari makannya, pakaiannya, rumahnya, pendidikannya, ibadahnya, semua menjadi tanggungan dari suami. Kemudian yang ketiga, apalagi yang harus dilakukan bermuamalah atau mempergauli dengan baik? Yang ketiga adalah memberikan adab yang baik kepada istri, ya, mengajarkan dia adab yang baik, terutama bagi istri yang dalam tanda kutip melakukan perbuatan nusyuz. Nusyuz itu adalah perbuatan
tidak taat kepada suami. Ya, kita memberikan pendidikan kepada mereka. Bagaimana tahapan pendidikannya? Yang pertama adalah hendaklah kita memberikan nasihat yang baik. Mau'izah hasanah. Kita memberikan nasihat yang baik. Kalau dengan mau'izah hasanah kita lihat beberapa waktu belum berubah, maka hendaklah kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu dengan kita menghajarnya di ranjang, yaitu kita membelakangi dia ketika kita tidur di ranjang atau di kasur, ya. Itu bentuk kita menghajarnya di atas tempat tidur. Catatan ketika kita memberikan mau'izah hasanah, ya, memberikan nasihat yang baik, tidak boleh ada kata cacian dan celaan, apalagi mencemooh sang istri. Karena sifatnya nasihat itu adalah kita memberikan hal yang terbaik agar apa yang kita sampaikan diterima. Kalau mencela dan mencemooh, maka itu tidak akan mendapatkan efek yang baik. Kata Nabi SAW, "Ma zala rifqu fi syai'in illa zana, wa ma yunza'u min syai'in illa syana." Tidaklah kelemah lembutan itu ada di satu perkara kecuali akan memperbagus, menghiasi perkara tersebut, dan tidaklah kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu kecuali dia akan menjadikannya jelek atau buruk. Maka dalam memberikan nasihat juga harus lemah lembut. Yang kedua tadi tahapannya adalah kita menghajarnya di tempat tidur. Ya, biasanya kita di tempat tidur bersama dia, ya, berbincang ringan sebelum kita tidur. Nah, sebagai bentuk kita sedang mendidiknya adalah kita menghajarnya, tidak berbicara kepadanya dan memberikan punggung kepadanya. Kalau seandainya tahapan kedua ini juga tidak ditaati, maka kita masuk tahapan yang ketiga, yaitu apa? Dengan memukulnya. Dengan memukulnya. Wa illa darabaha fi ghairi wajhin. Hendaklah kita memukulnya, dan memukulnya tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul wajah. Dan pukulan yang kita lakukan adalah jangan sampai meninggalkan bekas. Ya, jangan sampai meninggalkan bekas atau lebam. Jangan sampai juga mengalirkan darah, ya. Kita memukulnya sampai darahnya berceceran, ya, jangan sampai, ya. Karena dalam Islam itu tidak ada ART, ADRT, KDRT, ya, bukan ART. ART itu asisten rumah tangga, ya. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak ada, ya. Tidak ada. Walaupun di Indonesia yang paling banyak melakukannya orang Islam. Kenapa di Indonesia yang melakukan KDRT paling banyak orang Islam? Karena mayoritas penduduk orang Indonesia Muslim. Coba kalau kita berikan persentase di Amerika, siapa yang paling banyak melakukan KDRT? Orang kafir. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya kafir, ya. Jangan sampai kita termakan opini, untuk apa milih orang Islam, gitu, ya. Orang Islam banyak korupsi, ya. Kenapa orang Islam banyak korupsi? Karena Indonesia mayoritas orang Islam. Coba cek fakta di negara kafir, yang paling banyak korupsi orang kafir, karena orang Muslim minoritas. Itu logika sederhana saja. Jangan sampai kita termakan opini, ya. Maka hendaklah kita memukulnya, dan pukulan itu bukan dalam rangka memberikan menyakitinya, namun pukulan itu adalah dalam rangka mendidiknya. Kembali lagi adalah dalam rangka mendidiknya. Jangan sampai juga pukulannya sampai mematahkan tulang belulang, ya. Patah tulang keringnya, patah lengannya, ya, patah leher, ya, naudzubillahi min dzalik. Ini bukan mendidik, ya. Ini namanya ingin menyakiti, bahkan ingin membunuh. Ya, dan ini tidak boleh, haram, ya. Haram. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa 34, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Dan wanita-wanita yang kalian takut mereka melakukan perbuatan durhaka kepada kepada suami, yaitu nusyuz, ya, tidak taat kepada suami, fa'izuhunna, hendaklah berikanlah nasihat. Apabila mereka tidak mempan dengan nasihat, wahjuruhunna fil madaji, maka hendaklah kita hajar, kita berikan punggung saat di tempat tidur. Kalau tidak taat juga, wadribuhun, hendaklah kita pukul. Ini tahapan terakhir. Fa in ata'nakum, kalau mereka telah taat kepada kalian, kembali taat,
kepada suaminya, fala tabaru alaihin nasabilah, jangan mengharapkan yang lain lagi, ya. Kalau dia sudah taat, sudah. Ini peringatan juga kepada para suami. Kenapa? Karena suami ini merasa dia adalah pemimpin, dia adalah paling hebat, paling kuat. Ketika istri taat malah dipermainkan, ya, malah diolok-olok. Jangan. Ketika dia sudah taat, sudah kembali ke jalan yang benar, sudah taat lagi kepada kita, sudah. Jangan diolok-olok dan jangan dijadikan bahan ya ledekan, ya. Karena tujuan kita hanya untuk mengembalikan dia kepada adabnya yang baik, yaitu taat kepada suami. Kemudian tadi yang pertama adalah memberinya makan sebagaimana kita makan, memberinya pakaian sebagaimana kita memberinya pakaian, kemudian mendidiknya. Kemudian hendaklah kita mendidiknya. Inilah 3 hal yang kita harus bermuamalah atau mempergauli istri kita dengan baik. Dan catatan, jangan sampai kita mencemooh istri kita, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafrik mu'minun mu'minatan, jangan sampai seorang suami mencela istrinya. Kalau dia benci kepada sesuatu dari bentuk fisik istrinya, maka dia cinta dengan bentuk fisik yang lain. Kalau dia benci dengan akhlak salah satu akhlak istrinya, maka dia akan cinta dengan akhlak yang lainnya. Jangan sampai dia mencela. Maka jangan sampai kita memberikan ya gelar-gelar yang buruk kepada istri kita. Yang kedua, dari adab yang harus dilaksanakan suami kepada istrinya adalah hendaklah sang suami mengajarkan kepada istrinya perkara-perkara penting dalam urusan agama. Hendaklah suami mengajarkan perkara-perkara penting dalam urusan agama. Dan perkara penting dalam urusan agama yang pertama adalah arkanul iman. Ini paling penting, rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ini diajarkan, ya. Kita lihat banyak sekali pasangan suami istri ya mengeluh dengan kehidupan, ya, tidak sabar salah satu dengan yang lain. Salah satunya atau salah satu penyebabnya adalah mereka belum paham takdir, ya. Mohon maaf, mungkin disebabkan karena belum dikaruniai buah hati, ya. Suami mencela istri, istri mencela suami, menyalahkan keturunannya, menyalahkan yang lain, ya, menyalahkan semuanya. Enggak boleh, ya. Karena kita harus beriman kepada qada dan qadar, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ya, tidak boleh. Maka hal ini penting untuk kita pupuk kepada istri kita. Iman kepada Allah, termasuk di dalamnya muraqabatullah, ya. Kita beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Dan dari nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Raqib, yang Maha mengawasi. Walaupun suami keluar untuk bekerja, istri ditinggal sendiri di rumah, hendaklah dia bertakwa karena Allah Maha mengawasi. Demikian juga suami, ya, hendaklah juga mengingat hal tersebut karena Allah Ar-Raqib, ya, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Nah, namun apabila kita kemudian yang pertama rukun iman, yang kedua adalah rukun Islam. Hendaklah kita mengajarkan istri kita adalah rukun-rukun Islam. Yang pertama kita mengajarkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah? Di dalam syahadat la ilaha illallah ada rukun dan ada syarat. Demikian juga dengan syahadat Muhammad Rasulullah, ada rukun, ada syarat. Ya, yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah kita menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita membenarkan semua kabar sahih dari Nabi. Kita melaksanakan semua perintah Nabi. Nabi SAW memerintahkan istri untuk taat kepada suami. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha aw li ba'liha." Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia,
pastilah aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya, hal ini juga harus disampaikan. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita imani, dan ini merupakan konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga kita mentaat atau meninggalkan semua larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk larangan Nabi adalah perempuan yang membuka auratnya. Perempuan yang menggunakan pakaian namun masih membentuk lekuk tubuhnya. Kata Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok penghuni neraka yang sekarang aku tidak pernah melihatnya. Jadi di zaman Nabi tidak ada. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian namun telanjang. Ya, ini juga kita sampaikan kepada istri-istri kita, ya, bahwasanya dia harus keluar dengan menutup ya auratnya, bukan hanya menutup namun juga menutup lekuk tubuhnya. Ini merupakan kewajiban suami untuk mendidik hal tersebut, ya. Kemudian juga kita ajarkan tentang salat. Kita ajarkan tentang salat, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya. Kita ajarkan agar salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah salat ini Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat kelak dari seorang hamba adalah salat. Idza saluhat saluha amalu kulluhu. Kalau salatnya baik, semua amalnya baik. Idza fasadat fasadal amalu kulluhu. Kalau seandainya salatnya buruk, semua amalnya buruk. Maka hendaklah kita perhatikan istri kita. Kalau istri kita salatnya ya secukupnya, sekedarnya, ya sedapatnya, maka kita perbaiki. Dia saja tidak mampu untuk memperbagus salatnya, bagaimana dia memperbagus akhlaknya di hadapan kita. Demikian juga kita berkaca diri, bagaimana salat kita. Kalau salat kita asal-asalan, bagaimana kita akan baik dan bertanggung jawab kepada anak dan istri kita, ya. Maka hendaklah kita mengajarkan tentang salat. Dan Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Pertanyaannya, bagaimana kita melihat Nabi salat sedangkan Nabi telah wafat? Jawabannya adalah dengan membaca hadis-hadis Nabi, dengan mempelajarinya. Dengan itu kita tahu bagaimana tata cara salat Nabi. Yang ketiga adalah mengajarkan istri kita berpuasa. Ya, yang keempat mengajarkan istri kita zakat. Bahwasanya zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran wa aqimus shalah wa atuz zakat, semuanya itu mengatakan bukan zakat fitrah. Zakat yang dimaksud adalah zakatul mal. Dan zakat terbagi menjadi 4 secara kategori umum. Yang pertama zakatul mal, yang kedua zakatul zira'ah, zakat biji-bijian dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga zakatul an'am, yaitu zakat hewan ternak. Dan yang keempat adalah zakat arudut tijarah, yaitu zakat barang dagangan. Ini 4 ini, zakatul mal, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan zakat arudul tijarah, yaitu barang dagangan. Dan yang kelima adalah hendaklah kita mengajarkan istri kita tentang haji. Nabi SAW mengatakan, khuzu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji. Dan kita juga harus bersungguh-sungguh bagaimana kita dapat melaksanakan ibadah haji. Minimal yang pertama yang harus kita azamkan dalam diri kita, kita betul-betul niat yang kuat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Kita mendapati kebanyakan kaum muslimin karena kalimat terakhir ini istata'ta ilaihi sabila, jika kalian mampu melaksanakannya, kebanyakan kaum muslimin bermudah-mudahan. Dan banyak terdengar di telinga kami, ya sudahlah, tidak usahlah kita haji, antriannya lama, kita umrah saja cukup. Na'udzubillah, enggak. Ya, ini tetap harus kita perjuangkan. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan keinginan kita kalau kita betul menginginkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In tasduqillaha yasdukka." Kalau seandainya engkau betul-betul jujur, Allah kabulkan kejujuranmu tersebut. Kalau kita betul-betul ingin melaksanakan ibadah haji di Baitullahil Haram, Allah akan penuhi. Namun hendaklah kita sungguh-sungguh. Namun kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak akan pernah Allah kabulkan walaupun uang kita banyak, kebun kita luas. Namun sebaliknya, apabila kita sungguh-sungguh, walaupun kita tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tetap berangkat, Pak. Tetap berangkat. Bagaimanapun caranya, ya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Ini yang harus kita pupuk di dalam hati istri kita, ya. Dan kita berusaha selalu ingatkan kepada istri, sisihkan. Untuk apa? Untuk kita haji. Masih lama pendapatan kita. Tidak usah mikirkan itu. Yang penting kita sungguh-sungguh. Buktikan walaupun kita dapat menyisihkan sehari 1000, sisihkan.
Ya, bukankah gunung itu berawal dari kerikil, Pak? Kalau lama-lama dikumpulkan terkumpul dan kita tidak tahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Tidak diduga. Jadi kalau kita menganggap rezeki itu masih dalam dugaan kita, maka itu bukan rezeki yang tidak terduga. Jadi betul-betul tidak pernah terpikirkan dari kita. Tidak pernah terbayangkan, tiba-tiba datang rezeki tersebut dan kita harus yakin, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan yang benar, yang tulus dan ajarkan kepada istri kita. Yang ketiga yang harus kita ajarkan kepada istri kita adalah rukun ihsan. Dan rukun ihsan itu ada satu, yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Namun kalau kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, selalu melihat kita. Inilah hal-hal penting. Demikian juga hal-hal yang lain yang akan kita laksanakan. Apabila istri kita atau diri kita ingin melakukan perdagangan, maka belajar fikih perdagangan. Apabila kita ingin melakukan suatu hal yang berkaitan dengan suatu hal, maka hendaklah kita pelajari hal tersebut. Ya, ini yang harus kita ajarkan kepada istri kita. Namun pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita tidak mampu mengajarkannya? Maka hendaklah kita fasilitasi istri kita untuk belajar. Ya, baik dengan materi, baik dengan tenaga, baik dengan yang lain. Ya, kalau memang kita tidak mampu mengajarkannya, minimal kita antarkan dia tempat belajar, datang ke masjid. Ya, gantian. Wanita itu butuh waktu khusus untuk belajar. Wanita itu selalu berkutat dengan rumah, Pak, dan pekerjaan rumah tidak habis-habis. Ya, coba ganti peran. Istri suruh istirahat, kita jadi istri. Maka kerjaan istri itu tidak habis-habis. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Bahkan saat dia tidur tetap kerja, luar biasa. Ya, pernah terbayang nggak orang tidur kerja? Ya, dan itu dapat dilakukan oleh seorang istri. Bagaimana ketika dia punya bayi, dalam keadaan dia ngantuk, bayinya nangis, tetap kerja dia dalam keadaan tidur. Ya, anaknya ditepok-tepok, dia sambil tidur, betul nggak? Kita enggak begitu. Maka kita coba. Dengan itu kita tahu bagaimana istri kita itu begitu berharga. Begitu berharga. Kalau seandainya istri itu, ya semua pekerjaan yang kita nilai dengan upah, mungkin kita tidak akan mampu untuk mengupah istri kita. Ya, sehingga istri kita itu bukan pembantu. Kalau istri kita pembantu, tolong diupah. Ya, berapa upah setrika, berapa upah cuci, berapa upah ngepel, berapa upah ngasuh anak. Coba tanya, pengasuh anak itu berapa sebulan? Itu belum termasuk menyusuinya. Berapa upah menyusui? Kalau diganti dengan susu formula, berapa harga susu formula? Ini yang harus kita pahami sehingga kita dapat memuliakan istri kita. Nah, yang ketiga yang harus kita penuhi kepada istri kita sebagai suami adalah hendaklah kita menekankan kepada istri untuk dapat melaksanakan ya adab-adab dan amalan-amalan Islam. Hendaklah kita menekankan, melazimkan kepada istri untuk mengamalkan ya syiar-syiar dan adab-adab Islam. Ya. Kenapa? Karena suami ini merupakan pemimpin rumah tangga. Dialah yang bertanggung jawab. Sebelum istri menikah dengan dia, itu tanggung jawab bapaknya. Ketika sudah menikah dengan suaminya, maka itu berubah menjadi tanggung jawab suaminya. Maka hendaklah dia lazimkan, ya. Betapa banyak orang ya sangat perhatian dengan kendaraannya. Ya, punya mobil dibungkus pakai cover ya. Dibungkus cover ya, dibuatkan garasi, jangan sampai lecet, jangan sampai ini. Namun dia biarkan istri dan anak perempuannya keluar di rumah tanpa bungkus, itu tanpa hijab. Ini salah. Ini kewajiban dia untuk mengawasi istri dan anak-anaknya. Ya, terutama istri. Istri itu menjadi tanggung jawab kita. Hendaklah kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk dapat ya melaksanakannya. Kalau kita membiarkan hal tersebut, bisa jadi kita termasuk dengan dayus, yaitu orang yang tidak punya kecemburuan kepada keluarganya. Ya, sedikit beralih kepada anak perempuan, termasuk juga dengan anak perempuan. Betul-betul harus kita jaga. Ya, apalagi kita hidup di zaman sekarang. Ya, tidak cukup. Mungkin sebagian kita menganggap kalau sudah masuk pondok selesai. Tidak. Di pondok juga harus kita pantau. Harus kita pantau berteman dengan siapa, bagaimana gurunya, bagaimana lingkungannya. Ya, jangan sampai
Kita tahu dia di pondok, ternyata di pondok dia melaksanakan selain apa yang kita inginkan. Kita berharap di pondok dia ibadah, dia ngaji, dia sholat, dia doa, dia menghafal Al-Quran. Ternyata di pondok dia menjadi biang keladinya. Maka kita tidak cukup hanya memasukkan ke pondok. Ya, itu tetap anak kita, bukan anak ustadz. Itu tetap anak kita. Itu yang harus kita pantau. Ya, kalau ada waktu kunjungan, kunjungi anak kita. Ya, agar dia merasa bukan anak buangan. Ya, kasihan sekali, banyak sekali anak yang dimasukkan ke pondok, mereka merasa menjadi anak buangan. Nah, yang keempat, ya, hendaklah seorang suami adil kepada semua istrinya kalau seandainya memiliki lebih dari satu istri. Dan Nabi SAW mengancam bagi orang yang memiliki lebih satu istri namun dia tidak adil, ya, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan ya badannya miring sebelah, wasyikkuhu ma'il, ya bahunya miring sebelah, ya. Itu menunjukkan kehinaan dan itu dilihat di hari kiamat kelak. Oh, ini orang ya miring sebelah, berarti di dunia dia tidak adil kepada istri. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Dan bagi orang yang ya ingin poligami, jangan memandang enaknya saja, ya. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita ya lewati, ya. Bukan hanya mengamankan istri pertama. Ingat, kalau kita ingin kawin lagi, Pak, ingin poligami, itu artinya menambah istri, bukan mengganti istri. Ya, itu harus dicatat. Ketika kita ingin menikah lagi itu untuk berpoligami, kita ingin menambah istri, bukan ganti istri. Apa ini maksud? Ketika kita kawin lagi, istri pertama minta cerai. Nah, ini bukan. Ya, ini bukan namanya poligami. Tetap aja jumlahnya satu. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dari adab-adab yang harus kita penuhi kepada istri kita adalah hendaklah kita menjaga rahasia istri kita dan tidak mengumbar rahasianya. Ya, hendaklah kita menyimpan rahasia istri kita dan tidak mengumbarnya. Ya, orang itu penuh dengan keburukan, Pak. Ana, ya, antum semua kita punya keburukan, ya. Yang kita malu apabila keburukan itu diketahui oleh orang. Makanya di antara zikir pagi dan petang yang kita baca setiap hari, kita memohon kepada Allah, Allahummastur aurati. Ya Allah, tutup auratku, yaitu aib-aibku. Kalau seandainya aib-aib ini terbuka, ya, mungkin tidak ada satupun orang yang mau duduk di samping kita. Sebagaimana perkataan para ulama terdahulu, para salaf mengatakan, kalau seandainya dosa itu berbau, maka mungkin tidak ada satupun yang mau duduk dekat denganku. Itu ulama yang mengatakan. Ya, begitu juga kita dalam hubungan suami istri, terutama sang suami. Ya, sejelek apapun istri kita, jangan diumbar keluar, ditelan sendiri. Kita telah menikahinya, hendaklah kita menerima semuanya. Kita menerima manisnya, demikian juga pahitnya, Pak. Jangan manisnya kita dapatkan, ya, pahitnya kita umbar. Dan dari rahasia yang betul-betul harus dijaga adalah rahasia ranjang. Rahasia ranjang itu jangan menjadi bahan obrolan. Nauzubillahi min zalik. Itu sejelek-jelek manusia, Pak, yang menjadikan obrolan urusan ranjang. Apa yang dia lakukan dengan istrinya di rumah dia ceritakan dengan orang lain. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai ini terjadi, ya. Hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Naam. Kemudian kita beralih ke adab yang berikutnya adalah adab yang harus dilaksanakan istri kepada suaminya, Nah, wajib bagi seorang istri untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, hendaklah istri taat kepada suaminya selagi hal tersebut bukan maksiat. Hendaklah seorang istri taat kepada suaminya selagi hal tersebut bukanlah maksiat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannah min haitsu bil jannatin syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu manapun yang kamu mau. Dan ini perkara yang besar, dan banyak sekali wanita gagal di nomor 1 ini.
taat kepada suami. Dan taat kepada suami itu dalam segala hal, Pak. Ketika suami mengatakan pakai warna hijau, pakai warna hijau, Pak. Kenapa? Karena memakai pakaian warna hijau bukan maksiat kepada Allah. Maksiat bukan? Bukan maksiat. Ketika istri kita mengatakan pakai daster, pakai daster. Ya. Karena memakai daster bukan maksiat kepada Allah. Tadi dikatakan taat kepada suami selagi bukan maksiat. Suami mengatakan tolong ambilkan minum, maka ambilkan minum. Karena mengambil minum bukan maksiat. Kecuali suami mengatakan buka auratmu di luar rumah, maka dia tidak wajib untuk melaksanakannya karena itu maksiat kepada Allah. Dan ini banyak sekali ya dilupakan oleh para istri. Seakan-akan taat itu adalah perkara besar. Ya, perkara yang mencakup perkara yang besar saja. Enggak, perkara remeh-temeh pun harus taat kepada suami. Bahkan ya Nabi SAW menceritakan tentang wanita, ya ini apabila suami memanggil dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan sang wanita sedang berada di kompor, Pak, sedang berada di perapian, sedang memasak, maka hendaklah dia menjawab panggilan suami. Ya, bahkan di hadis yang lain dikatakan, ya wanita manapun yang suaminya memanggil dirinya, ini untuk memenuhi hubungan, ya, namun dia menolak tanpa sebab, maka dia bermalam di malam itu dalam kondisi dilaknat oleh malaikat. Taat, ya, harus taat kepada suami semua hal selagi itu bukan maksiat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Ketika seorang suami memanggil istrinya menuju ranjang, menuju tempat tidur, falam ta'tihi fabata ghadbanan alaihi la'anathal malaikatu hatta tusbih. Dia menolak memenuhi panggilan suaminya, maka sang suami bermalam di malam itu dalam kondisi jengkel, Pak, kepada sang suami karena hajatnya tidak terpenuhi, maka wanita tersebut bermalam dalam kondisi dilaknat oleh malaikat sampai datang waktu pagi. Nah, bahkan hadisnya yang sebagaimana tadi kami bacakan, kalau seandainya aku perintahkan kepada makhluk untuk sujud kepada makhluk, ya, pastilah aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini betapa agung hak suami. Namun dengan agungnya hak suami, hendaklah sang suami juga tetap bertakwa kepada Allah. Jangan sampai dia semena-mena. Sekali lagi, istri kita bukan pembantu. Dan kita tidak pernah membayar istri kita. Kalau kita menganggap istri kita pembantu, tolong bayar dengan ya minimal UMR lah. Jadi nyuci UMR, ya. Berapa UMR? 2 juta, berarti nyuci 2 juta. Ya, masak 2 juta, ngurus anak 2 juta, ya. Tekor gitu, Pak. Ya, tidak akan mampu bayar, ya. Melayani kita 2 juta, ya, beresi rumah 2 juta, berapa itulah 10 juta, ya, tidak mampu kita bayar. Maka jangan sampai kita menganggap istri kita adalah ya babu kita, kacung kita. Dan dari kesalahan sebagian suami adalah memaksa istri untuk berkhidmah kepada mertua, ya. Tidak boleh kita paksakan istri kita untuk berkhidmah kepada mertua kita, ya, karena itu bukan kewajibannya untuk melayani mertua. Namun hendaklah kepada istri dia melayani mertuanya untuk mengambil ridho suaminya. Jadi dari dua sisi, sang suami tidak memaksakan kehendaknya untuk melayani orang tuanya, ya, memberikan makan dan lain sebagainya, melayani. Namun sang istri juga hendaklah inisiatif mengambil ridho suami dengan melayani mertuanya. Jadi selalu dua sisi, Pak. Selalu dua sisi. Nah, yang kedua, ya, adab yang harus dilakukan oleh sang istri kepada suami adalah menjaga wibawa dan nama baik suami. Menjaga wibawa dan nama baik suami, ya. Bagaimana dia menjaga nama baiknya? Dengan cara menjaga dirinya, rumahnya dan anak-anaknya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah."
Dan wanita soleh itu adalah wanita yang taat dan menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Ya. Jadi hendaklah menjaga dirinya. Jangan sampai suaminya kerja, dia sendiri tidak menjaga dirinya. Ada tamu datang, dia terima saja. Tamunya laki-laki lagi, tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan istri untuk keluar rumah saja tidak boleh tanpa izin suami. Kecuali hal tersebut telah disampaikan, ya. Mas, kalau seandainya aku keluar buat beli sayur, boleh enggak? Beli sayur di mana? Di dekat sini, ya boleh. Kalau ke pasar enggak boleh, kecuali dengan aku. Harus ada itu disampaikan. Ya, boleh enggak kalau aku keluar dekat sini beli Taiwan, beli pempek? Di mana? Paling jauh di sini. Iya, silakan pergi sendiri. Tapi kalau lebih jauh dari situ enggak boleh. Hendaklah wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terjadi beberapa wanita, ya, pergi dari rumahnya tanpa izin kepada suami. Pergi dia kemana? Ketemu arisan segala macam. Ya, pas suaminya pulang ke rumah, kenapa rumah berantakan seperti ini? Ditanya, oh iya lupa tadi saya arisan. Padahal dia tidak pernah izin kepada suaminya. Maka tidak boleh. Ini termasuk menjaga kemuliaan sang suami. Naam. Kata Nabi SAW, al-mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Seorang wanita, seorang istri itu menjadi pemimpin di rumah suaminya dan juga terhadap anak-anaknya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Demikian juga sabda Nabi SAW, fahaqqukum alaihinna alla yuti'na firasyakum man takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Ya, jadi hak suami yang harus dijaga oleh istri adalah jangan sampai ada orang yang tidur di ranjang suaminya tanpa izin dari sang suami, dan jangan sampai ada orang yang masuk ke rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Ya. Kecuali orang-orang yang memang kita tahu ya orang tuanya, ya mertua dan lain sebagainya, maka itu boleh, ya. Dan ini bedanya ya wanita yang beriman kepada Allah dengan yang kurang keimanannya kepada Allah. Yang ketiga, yang menjadi adab bagi istri yang harus dilaksanakan, dan ini merupakan adab istri kepada suaminya, dan ini ada yang terakhir adalah luzumul baiti zaujiha, yaitu selalu berdiam di rumah suaminya. Ya. Jadi hukum asal bagi seorang wanita adalah berdiam diri di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para wanita itu berdiam di rumahnya, yakni di rumah mereka, dan janganlah mereka berias sebagaimana bersoleknya orang-orang jahiliyah dahulu. Bagaimana bersoleknya orang-orang jahiliyah dahulu dijelaskan oleh ba'dul mufassirin, oleh sebagian mufassir, adalah salah satunya dari hal pakaian. Dahulu orang-orang jahiliyah itu pakai kerudung, Pak. Dan kerudungnya orang jahiliyah dahulu adalah kerudung yang kelihatan lehernya. Ya mohon maaf, sekarang yang identik dengan kerudungnya ibu pejabat, ya. Kelihatan lehernya, ya, kelihatan telinganya. Ini bukan. Hendaklah menunjulurkan semua pakaiannya sampai ke seluruh tubuhnya. Naam. Kemudian juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala yakhda'na bil qauli fayatma'al ladzina fi qalbihi marad. Hendaklah para wanita itu tidak merendahkan suaranya. Merendahkan artinya membagus-baguskan suaranya, ya. Ya. Karena wanita ini aurat, Pak. Ngomongnya saja kalau dibuat-buat, ya, itu nafsu, Pak. Iya, siapa? Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatma'al ladzina fi qalbihi marad, ya. Sampai ada orang yang punya penyakit menikmati hal tersebut. Jangan sampai. Ya. Dan dari kesalahan sebagian para istri ketika belanja, demi mengharapkan diskon dari orang yang jualan, ya, dia merendahkan suaranya. Ayolah, gratis lah, inilah, enggak boleh. Ya, itu termasuk merendahkan suara. Ya, kecuali yang jualnya sama-sama akhwan, ini ikhwan. Dan ini terjadi, ya, dengan
para ikhwan Masya Allah menjaga diri betul-betul, tidak mau kalau ikhwan lewat dia sembunyi dengan, mohon maaf, dengan tukang sayur, dengan yang lain gitu ya, bermudah-mudahan ya, bercanda, ketawa-ketawa, ya ini salah. Tidak ada bedanya ya, orang yang jualan itu sama seperti kita ya. Kalau dengan kita menjaga, dengan yang jualan juga harus kita menjaga. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim ya. Dan janganlah memaparkan rahasia-rahasia itu keluar rumah ya, kecuali orang yang zalim ya. Jadi hendaklah wanita itu di luar. Dan wanita ini kalau dia keluar berkumpul pasti ada yang dibicarakan ya. Maka hendaklah para wanita bertakwa kepada Allah, tidak berbicara kecuali yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jadi kalau seandainya wanita itu betul-betul ingin ada keperluan keluar rumahnya juga dia harus bertakwa kepada Allah, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak ada omongan yang baik, hendaklah dia diam. Kenapa rahasia Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua telinga dan satu mulut, Pak? Lisan kita cuma satu, lidah kita cuma satu kan? Apa rahasianya? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Dan kata para ulama, lebih baik menyesal tidak berbicara daripada menyesal berbicara. Karena menyesal tidak berbicara, dia dapat ungkapkan di kali lain. Namun kalau dia telah mengucapkan dia menyesal, ucapan tersebut sangat sulit untuk ditarik. Ya. Sangat sulit untuk ditarik. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah dia menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Ya. Para ulama mengatakan yang biasa tampak dikecualikan adalah, ya salah satu pendapatnya adalah muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Selainnya tidak boleh, ya. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'il lati idza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila engkau memandangnya membuat hatimu senang. Ya. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau engkau perintahkan, dia taat kepadamu. Ya. Itu nikmat sekali, Pak. Punya istri yang taat itu nikmat. Kalau punya istri yang tidak taat, Pak, wah di rumah itu debat capres terus, ya. Ya. Istri suami bilang, "Tolong ini," dia bantah, "Endaklah yang begini." Kita bilang ini, bantah begini, ya. Tidak enak, Pak. Ya, tidak enak, ya. Nauzubillahi min dzalik, apalagi berubah, ya, perkaranya berubah. Yang mengatur rumah tangga istri, dah itu musibah, Pak. Ya, jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu, ya. Benar-benar harus kita jaga. Perempuan ini kalau dikasih kesempatan dikit, ya, sudah. Kalau kita tidak menjaganya, dia yang akan menguasai kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tukang sihir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaidas sahir wala yuflihus sahir haitsu ata." Sesungguhnya tipu daya tukang sihir itu tidak akan pernah menang dari sisi manapun. Tapi ketika Allah menjelaskan tentang wanita, "Inna kaidahunna azim." Sesungguhnya tipu daya wanita ini begitu agung. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada, ya, orang yang kurang akalnya, kurang agamanya yang dapat mengalahkan laki-laki yang cerdas dan kuat badannya kecuali para wanita. Ya, ketika wanita ingin mengalahkan seorang laki-laki, tinggal dia menangis, luluhlah hati laki-laki. Bagaimana Fir'aun yang terkenal beringas, Pak. Dia bilang apa harus dilaksanakan. Kata dia dibunuh-bunuh. Tapi ketika istrinya merengek, "Janganlah, yang ini jangan dibunuh." Apa katanya? "Ya silakanlah." Asuhlah. Akhirnya Musa alaihissalam diasuh oleh Fir'aun. Itu karena kehebatan wanita, Pak. Ya, hendaklah wanita dengan keahliannya meluluhkan hati laki-laki, menggunakan keahlian ini dalam rangka membujuk suami dalam ketaatan. Ya, dalam ketaatan.
Suaminya pengen beli mobil baru, istrinya merengek, janganlah beli mobil baru, kita haji aja. Pengen beli Alphard, sekali dua belinya ya. Daripada beli Alphard sekali dua, lebih baik pergi haji pakai Furoda atau ONH Plus ya. Bermanfaat. Nah, lebih baik digunakan begitu ya. Maka hendaklah kita bertakwa, dan para wanita hendaklah ya menggunakan hal tersebut untuk kebaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa maliha." Dan jika engkau enggak ada di sisinya, ya, sedang tidak ada di sisinya, dia selalu menjaga dirinya dan hartamu. Inilah wanita yang terbaik. Dan terakhir Nabi SAW bersabda, nah, la tamna'u ima Allahil masajid. Kalau seandainya istri kita memang ingin ke masjid untuk sholat atau untuk datang kajian, hendaklah kita fasilitasi, jangan dilarang, Mbak. Ya, jangan dilarang. Kata Nabi SAW, jangan larang ya budak-budak perempuan Allah dari masjid. Idza sta'azat imra'atu ahadukum ilal masjid fala yamna'ha. Jika ada wanita dari istri-istrimu yang izin untuk pergi ke masjid, maka hendaklah jangan dilarang. Namun ketika wanita ke masjid, hendaklah dia menjaga. Pertama, menjaga penampilannya. Hendaklah dia menutup auratnya, ya. Kalau dikhawatirkan fitnah, hendaklah dia menutup wajahnya. Hendaklah dia tidak menggunakan parfum, ya, hendaklah dia tidak menggunakan parfum atau minyak wangi, dan hendaklah dia menjaga suaranya, tidak melembutkannya, berjalan dengan benar, ya, karena wanita juga jalannya saja menjadi fitnah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, innamal mar'atu aurah idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, jika dia keluar dari rumahnya maka setan pun menghiasi dirinya. Dia tidak berhias saja, setan menghiasi. Bagaimana kalau dia berhias? Inilah 3 adab yang harus dilaksanakan oleh istri kepada suami. Jadi telah kita pelajari ada adab yang gabungan, ada 4 Pak ya, menjaga amanah, saling mencintai, saling menyayangi, kemudian saling percaya, kemudian yang keempat adalah mengamalkan adab-adab Islam. Kemudian ada adab yang harus dilaksanakan suami kepada istrinya. Yang pertama, yang mempergaulinya dengan baik, dengan ma'ruf. Yang kedua mengajarkan pokok dasar agama. Yang ketiga adalah melazimkan atau menegaskan untuk istrinya menjalankan syariat-syariat agama Allah. Yang keempat, untuk dia adil kepada para istri kalau lebih dari 1. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dia 1 saja bertakwa dengan 1 istri. Kalau dia mampu untuk adil, maka hendaklah dia menambah, ya. Kemudian tidak menyebarkan rahasia sang istri, terutama masalah tempat tidur, masalah ranjang. Kemudian adab yang harus dilaksanakan istri kepada suami adalah taat kepada suaminya selama hal itu bukan maksiat. Kemudian kedua adalah menjaga kehormatan dan nama baik suaminya. Yang ketiga adalah hendaklah dia diam di rumah suaminya. Itu adalah hukum asal bagi wanita. Ini yang dapat disampaikan pada kajian malam hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhol kalau ada pertanyaan, Pak. Silakan. Iya, baik, barakallahu fiik. Jadi aib dan dosa. Dosa itu termasuk aib, Pak. Aib lebih umum daripada dosa. Dosa termasuk aib. Tapi aib juga bukan hanya dosa. Aib itu maksudnya cacat dalam diri kita. Ya mohon maaf, mungkin kita ada bekas kudis gitu ya. Yang dikasih tahu, oh istri aku itu ternyata ada kudis di punggungnya. Jangan diceritakan. Itu yang dimasuk aib, ya. Misalnya yang tidak biasa tampak, ya tidak biasa campak. Ternyata mohon maaf ya. Ya jarinya kurang 1 atau jarinya lebih 1, biasa kan? Ada jari orang 6 gitu kan? Itu aib yang tidak mau diketahui orang. Nah, kita membicarakan, jari istri aku ada 12 di kakinya, ya. Jadi kelingkingnya nambah sikok kanan kiri. Itu tidak usah disampaikan. Itu aib yang dimaksud. Demikian juga dosa. Dosa tidak boleh dipamerkan. Kalau kita melihat orang melakukan dosa, kita hina orang tersebut, kita sedang
menawarkan diri kita kena dengan dosa tersebut. Misal kita melihat ada orang melakukan dosa, misalnya minum khamr, kita celak, oh dia minum khamr, kita hina. Bukan kita nasihati, kita hina. Oh dasar fulan itu minum khamr segala macam, mabuk-mabukan, ngabisin uang dan lain sebagainya. Kita sedang menawarkan diri kita kena dengan dosa itu. Ya, bahkan kata para ulama, tidaklah seseorang menghina seseorang karena dosa tersebut, ya, dalam rangka untuk menghinakannya, kecuali dia sebelum meninggal akan tertimpa dosa tersebut. Jadi dosa, kalau kita melihat orang melakukan dosa, kita nasihati. Dan nasihat itu adalah 4 mata dengan memegang tangannya dan kita nasihat. Kalau depan umum bukan nasihat, Pak, namanya mencemooh, menghinakan. Namun kalau yang melakukan dosa itu adalah kita atau keluarga kita, kita tutup. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirun, illal mujahirin. Semua umatku ini mendapatkan ampunan dari Allah kecuali orang yang memamerkan dosanya. Apa yang dimaksud dengan memamerkan dosanya? Allah telah tutup. Yang tahu dosanya hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kabarkan kepada orang lain, tadi malam aku minum khamr, tadi malam aku berzina, tadi malam aku ke diskotik. Ini yang dimaksud dengan mujahirun. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampuni, tidak akan maafkan. Maka kalau masalah dosa tinggal kita beristighfar, jangan dipamer-pamer. Kalau kita ingin menyampaikan ibrah, ya, maka jangan sampaikan itu kita. Pernah ada seseorang melakukan perbuatan dosa. Pernah ada seorang melakukan perbuatan dosa, itu cukup. Jangan sampai kita ana dahulu, enggak. Jangan sampai kita mengatakan ana atau saya atau kami, enggak. Cukup aja. Ibrah, pernah seorang atau suatu kaum atau orang yang tertentu hidup di suatu tempat, dia melakukan, cukup. Yang penting kita dapat ibrahnya. Enggak penting kita menyebutkan orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain atau kita cukupkan? Baik, kita cukupkan. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum, karena telah ikut kajian dengan baik, mencatat, mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan. Pulang ke rumah kita dapat bercerita dengan keluarga kita untuk mendapatkan ilmu ini dan mengamalkannya bersama-sama dengan keluarga kita dan karib kerabat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.